Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Andes Perial MDT, instruktur guru ID pada EGA 11 bulan November ini, implementasi kurikulum merdeka dalam alur kerja guru terintegrasi PMM. Kita masuk pada topik meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perhatian, kepedulian, dan instruksi pembelajaran. Pada beberapa hari sebelumnya kita sudah membahas bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perhatian dan kepedulian. Jadi pada kesempatan malam ini, bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran melalui instruksi pembelajaran. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, sama-sama kita ketahui bahwa instruksi pembelajaran itu dalam kinerja PMM itu termasuk dimensi metode pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita pada pertemuan keempat ini. Bagaimana kita melakukan perencanaan praktek kinerja instruksi pembelajaran. Dalam hal ini bagaimana kita mengisikan kinerja terkait instruksi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk deskripsi pelatihan dan tujuan diklat itu masih sama dengan hari-hari sebelumnya terintegrasi. Khusus pada pertemuan kita malam ini itu adalah bagaimana membekali guru dengan perencanaan praktik kinerja untuk menciptakan instruksi pembelajaran yang berkualitas. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lanjut untuk prakteknya, bagaimana kita merancang perencanaan instruksi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, setelah Bapak Ibu masuk kepada plafon Merdeka Mengajar, yaitu pada praktek kinerja PMM, nantinya kita masuk pada yang kita lakukan sekarang itu adalah periode 1 Juli sampai 31 Desember 2024. Ini dalam perencanaan lain sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan, namun dalam program kita yang untuk instruksi pembelajaran baru pada pertemuan malam ini. Nah, jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kalau berdasarkan rapor mutu pendidikan dan setelah diskusi dengan staf pimpinan atau kepala sekolah, kita harus memilih instruksi pembelajaran, maka artinya nanti praktek kinerja kita itu dilihat dari upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran, disertai demonstrasi, ilustrasi, atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi dapat kita garis bawahi nantinya instruksi pembelajaran harus ada kita melaksanakan demonstrasi atau ilustrasi atau memberikan contoh-contoh yang relevan dengan kontekstual. Jadi kontekstual itu dalam kehidupan nyata sehari-hari di lingkungan anak didik kita. Nah, jadi Bapak Ibu, sebaiknya kita cek rubrik observasi. Nah, kalau misalnya sudah kita pahami, langsung kita melakukan pelaksanaan observasi, kita melakukan pemantauan kinerja, kita isi dokumen persiapan. Nah, dalam hal ini memang kita harus melakukan diskusi dengan atasan dalam mengisi target perilaku
upaya mempelajari dan jadwal yang akan kita isikan. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lihat sekilas rubrik observasi penerapan instruksi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu lihat di sini bahwa untuk instruksi pembelajaran seperti yang telah disampaikan tadi, nah ini tidak apa kita ulang-ulang supaya kita memang paham bahwa pada praktek pembelajaran, instruksi pembelajaran itu merupakan bagaimana upaya kita sebagai guru memberikan penjelasan yang terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran. Kemudian kita berikan demonstrasi, ilustrasi, atau contoh-contoh yang relevan dengan kontekstual. Jadi kontekstual ini adalah kondisi nyata di sekitar anak didik kita. Dan tentu saja nanti ini akan berupaya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk target perilaku seperti yang kita sampaikan sebelumnya, kita boleh menyesuaikan dengan kondisi kita. Bisa saja kita memilih target perilaku 1 atau 2 atau 3. Nah, jadi apakah nanti 1-2, 1-3 atau 2-3 itu terserah. Dan hal ini juga nanti disesuaikan dengan kesepakatan sekolah. Memang kami lihat di lapangan itu ada kepala sekolah beserta pimpinannya memberikan kebijakan ketiga-tiganya saja. Jadi kalau ini sudah suatu keputusan dari satuan pendidikan kita, itu memang kita harus mengikuti keputusan tersebut. Tetapi kalau pimpinan kita menyerahkan kepada kita, itu memangnya kita harus melihat kita itu mampunya, target pelaku kita itu berapa indikator. Kalau memang kita mampu 1, ya enggak apa-apa kita buat 1. Mampu 2, ya 2. Kalau mampu semuanya 3. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, yang perlu lagi kita perhatikan di sini adalah kalau kita memilih katakanlah indikator target pelaku kita itu, guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik. Jadi sini kita dituntun perilaku yang dianjurkan itu kita menampilkan visualisasi atau ilustrasi yang memudahkan pemahaman peserta didik. Kemudian kita sebagai guru menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, memang faktor bahasa ini memang kita sesuaikan. Jadi kalau bisa kita menghindari istilah-istilah, atau kita sampaikan istilahnya, dan inilah contoh nyatanya, kira-kiranya seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya, guru menjelaskan konsep yang disesuaikan asesmen awal. Untuk perilaku yang pertama ini, guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik. Jangan kita melakukan atau kita harus menghindari yang pertama itu kita menampilkan visualisasi atau ilustrasi menarik, tetapi tidak terkait dengan penjelasannya. Jadi memang diakui ilustrasi kita itu sangat menarik, tapi tidak terkait. Penjelasan yang kita berikan tidak ada hubungannya dengan ilustrasi yang kita berikan. Kemudian kita memberikan konsep yang sulit dengan istilah-istilah yang sulit dipahami anak didik kita. Ini yang tadi yang kita harus merubah atau menyesuaikan kira-kira apa yang mudah dipahami anak didik kita. Kemudian Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, yang harus kita hindari, yang ketiga itu menjelaskan konsep hanya mengacu pada buku perangkat aja. Jadi tidak ada penyimpangannya. Jadi sebenarnya itu harus disesuaikan dengan asesmen awal. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk indikator kedua itu kita sebagai guru memberikan contoh kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik. Jadi memang untuk kontekstual itu sejalan dengan keseharian atau lingkungan peserta didik. Ini ada perilaku yang dianjurkan. Kita menjelaskan konsep disertai dengan contoh familiar dalam kehidupan peserta didik. Jadi yang familiarnya dengan mereka apa? Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Kemudian guru menjelaskan konsep yang dikaitkan dengan isu topik sehari-hari bagi peserta didik.
Kemudian guru memberi kesempatan pada peserta didik berbagi pengalaman yang relevan. Jadi kita berikan anak didik kita itu kesempatan berbagi pengalaman relevan. Nah, kemudian yang perlu hindari, pertama sekali kita menjelaskan konsep disertai contoh yang hanya dipahami oleh guru atau orang dewasa. Jadi artinya apa? Yang kita sampaikan itu memang kita usahakan juga sampai kepada anak didik kita. Kemudian guru menjelaskan konsep tanpa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin ini terkait dengan ini yang harus kita hindari. Kemudian yang ketiga yang harus kita hindari, guru menggunakan contoh yang sama berulang-ulang. Jadi apapun yang kita sampaikan, contoh kita itu saja. Nah, ini yang harus kita hindari. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, untuk indikator ketiga, sebagai guru kita menyampaikan penjelasan terstruktur dan logis. Nah, ini kita dituntun untuk perilaku yang dianjurkan. Yang pertama, kita sebagai guru menjelaskan konsep secara runtut, dari tujuan, konsep, kesimpulan. Jadi secara runtut atau runut istilahnya, berurutan. Nah, kemudian kita sebagai guru menjelaskan materi baru dihubungkan dengan materi sebelumnya. Jadi satu keharusan kita, kalau sudah masuk materi baru, kita hubungkan dengan materi sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, kita memberikan penjelasan dan bimbingan langkah demi langkah disertai demonstrasi. Jadi ini terkait juga dengan pelaksanaan demonstrasi. Jadi untuk yang dihindari, yang pertama itu kalau kita memberikan instruksi yang terlalu umum sehingga anak didik kita itu kesulitan mengikuti langkah-langkahnya. Kemudian kita hindari juga menjelaskan konsep yang tidak runtut, melompat-lompat atau antar topik tanpa menjelaskan keterkaitannya. Kemudian yang ketiga, tidak mengulang bagian yang penting dari penjelasan. Guru Hebat Nusantara, kemudian bagaimana prakteknya? Praktek yang kalau Bapak Ibu sudah masuk ke PMM tadi, jadi kan ada formulir diskusi persiapan. Jadi kita memilih instruksi pembelajaran. Jadi instruksi pembelajaran itu seperti yang disampaikan tadi. Prakteknya dilihat bagaimana upaya penjelasan terstruktur tentang konsep aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi, atau contoh relevan dengan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu guru hebat Nusantara, seperti yang kita sampaikan tadi, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja? Nah, itu yang kita sampaikan tadi. Apakah kita hanya memilih satu, guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman, atau satu dengan yang dua, memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik, atau ketiga-tiganya. Ditambah lagi guru menyampaikan secara terstruktur dan logis. Bapak Ibu, ini kita ulang-ulang, ini kesimpulannya di sini bahwa untuk memilih 1, 2, dan 3, yang pertama sekali itu memang hasil kesepakatan kita dengan kepala sekolah atau staf pimpinan. Apakah boleh hanya yang mampu kita atau memang diharuskan ketiga-tiganya. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, setelah kita merangkum itu apa yang akan kita ketik upaya mempelajari. Jadi ini terkait 1, 2, 3. Tetapi secara mudahnya kita bisa melihat yang secara umum ini saja. Nah, ini kita lihat ini adalah upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi, atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, jadi di sini, jadi ini kalimat ini bisa kita copy paste di sini. Kemudian kita tambahkan upaya mempelajari cara menyampaikan. Ini yang upaya ini kita gantikan dengan kita lanjutkan penjelasan terstruktur tentang konsep aktivitas pembelajaran disertai dengan demonstrasi, ilustrasi, atau contoh relevan dan kontekstual untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru hebat Nusantara, ini kita ambil sebenarnya dari praktek kinerja secara umum yang kita rubah bahasanya. Kemudian untuk jadwal observasi, Bapak Ibu guru hebat sesuaikan. Kemudian Bapak Ibu guru hebat Nusantara, seperti yang kami sampaikan di awal tadi,
Uh, Contoh-contohnya seperti apa? Contoh misalnya kita memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman awal peserta didik. Ini contohnya pada poin pertama kita tampilkan visualisasi ilustrasi yang memudahkan pemahaman peserta didik. Ini memang contohnya ini pada kegiatan pembelajaran matematika, di mana kita pahami bahwa visualisasi itu membantu anak didik kita memahami konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Mungkin untuk contohnya kita membuat diagram pohon untuk menjelaskan faktorisasi bilang prima. Mungkin kita menggunakan garis bilangan untuk menggambarkan operasi bilangan bulat. Atau nanti kalau kita mau memanfaatkan teknologi TIK, kita bisa membuat model 3 dimensi dari bangun uang untuk memperjelas konsep volume. Jadi Bapak Ibu, ini sekarang ini dengan adanya TIK itu akan memudahkan kita menampilkan visualisasi atau ilustrasi. Kemudian mungkin guru menjelaskan konsep yang sulit dengan mudah dipahami. Ini juga kami contohkan untuk matematik. Misalnya kita sering dalam matematik menggunakan istilah variabel. Jadi variabel ini bisa saja kita ganti dengan tempat yang kosong. Jadi Bapak Ibu boleh tetap menyampaikan bahwa ini ada variabel, tapi variabel ini adalah artinya tempat yang kosong. Tempat yang kosong yang perlu diisi dengan angka. Ini yang bisa kita gunakan dengan analog sehari-hari untuk konsep persamaan linear. Misalnya membandingkan persamaan dengan timbangan yang harus seimbang. Kemudian kita juga memecahkan konsep yang rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dipahami. Ya Pak Ibu, Guru Hebat Nusantara, untuk menjelaskan konsep yang sulit perlu kita menggunakan bahasa yang sederhana untuk membantu anak didik kita memahami konsep tanpa merasa terbebani dengan istilah-istilah yang. Kemudian untuk perilaku yang dianjurkan yang ketiga itu ketiganya guru menjelaskan konsep disertai dengan hasil asesmen awal. Jadi Bapak Ibu memang dalam penerapan kurikulum mereka itu asesmen awal inilah yang patokan kita. Jadi kita tentu saja membagi siswa beberapa kelompok berdasarkan hasil tes awal. Kemudian kita menyiapkan materi tambahan untuk siswa yang belum menguasai konsep dasar. Kemudian kita memberikan soal-soal yang lebih menantang bagi anak didik kita yang sudah menguasai materi. Jadi di dalam hal ini dapat kita perhatikan bahwa memang penyesuaian pembelajaran itu memang harus berdasarkan hasil asesmen yang membantu anak didik belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk contoh perilaku yang kedua itu kita memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik. Ini dalam matematika misalnya, contohnya guru menjelaskan konsep disertai dengan contoh familiar dengan kehidupan sehari-hari. Kalau masalah makanan itu kan sehari-hari itu cukup familiar. Mungkin makanan paling populer ada pizza atau kue. Mungkin kita dalam salah satu contoh mata pelajaran matematika, kalau materinya nanti konsep pecahan, kita gunakan contoh untuk membagi pizza dibagi dua, itu artinya pecahannya setengah, betul kue, apakah dibagi 4 menjadi seperempat. Kemudian untuk contoh fisika nanti mungkin sebagai contohnya memahami materi atau konsep energi kinetik. Energi kinetik itu kita gunakan bola, kita gelindingkan. Mungkin kita lihat gambarkan atau lihatkan video mobil yang melaju. Itu termasuk salah satu penerapan yang familiar dalam kehidupan peserta didik. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya, sebagai guru menjelaskan konsep dikaitkan dengan isu atau topik sehari-hari yang relevan dengan peserta didik. Misalnya pada pelajaran IPA, konsep pembelajarannya adalah pencemaran lingkungan. Kita kaitkan nantinya dengan masalah sampah di sekitar sekolah. Jadi ini sudah masuk upaya kita dalam mengaitkan dengan isu sehari-hari yang relevan dengan peserta didik. Mungkin untuk pembelajaran PPKN Bapak Ibu bisa mencontohkan
konsep demokrasi misalnya dengan pemilihan ketua kelas. Mungkin Bapak Ibu ini juga sudah diterapkan dalam proyek P5 misalnya, simulasi pemilihan umum melalui pemilihan mungkin ketua kelas. Kemudian yang ketiga, untuk perilaku yang dianjurkan memberikan kesempatan kepada peserta didik berbagi pengalaman yang relevan. Nah, itu mungkin dalam pelajaran matematika bisa saja nanti guru menyuruh anak didik menceritakan pengalaman mereka dalam menggunakan alat transportasi untuk menjelaskan konsep kecepatan. Jadi pelajaran matematika kecepatan mungkin alat-alat transportasi menggunakan mobil, menggunakan sepeda dan lain-lain. Nah, bagaimana nanti istilahnya pengalaman anak didik kita, mana yang lebih cepat misalnya. Kemudian juga perlu diperhatikan di sini bagaimana nanti sebagai guru kita meminta anak didik kita berbagi pengalaman mereka dalam mengamati perubahan, mungkin perubahan cuaca untuk menjalankan konsep siklus air. Contoh penerapan atau pada pembelajaran IPA. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lihat contoh yang kedua itu menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Yang pertama itu memang kita harus menjelaskan konsep itu secara utuh dari tujuan, konsep inti, dan kesimpulan. Mungkin dalam bahasa Indonesia salah satu contohnya memulai pelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Misalnya, hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik cerpen. Nah, kita jelaskan nanti unsur-unsur intrinsik itu satu persatu dengan memberikan contoh teks cerpen. Nah, mungkin pada pelajaran IPA, Bapak Ibu itu menjelaskan siklus air dengan mulai dari proses evaporasi, kondensasi, hingga presipitasi. Nah, kemudian menyimpulkan bahwa siklus air adalah proses berputaran air. Kemudian untuk pelajaran IPS bisa menjelaskan pengertian negara dan fungsi-fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, serta nantinya dilanjutkan dengan menyimpulkan bahwa negara berperan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk indikator yang kedua nantinya guru menjelaskan materi baru dihubungkan dengan materi sebelumnya. Indikator yang ketiga, guru memberikan penjelasan langkah demi langkah. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa mempelajari ulang pada lembaran informasi atau handout yang dibagikan. Begitu juga Bapak Ibu, yang penting kita perhatikan selanjutnya bagaimana kita mengoptimalkan rating observasi kinerja kita. Karena nantinya dari hasil observasi tim observer, apakah kepala sekolah atau staf pimpinan yang tunjuk, akan diberikan kategori. Mungkin kategori yang dilakukan itu kategori yang diberikan setelah observasi kinerja kita belum dilakukan. Kami yakin ini tidak ada kita yang belum melakukan. Mungkin kalau ada hal-hal kondisi tertentu, apakah sakit mungkin, memang itu ada kemungkinannya. Kita doakan aja kita semuanya sehat walafiat, bisa sukses memajukan anak bangsa dan selalu dalam perlindungan Allah. Mungkin Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, yang kemungkinan di lapangan itu adalah sudah kita lakukan belum efektif. Terkait dengan indikator pertama, guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman awal peserta didik, itu visualisasi atau ilustrasi yang digunakan tidak relevan dengan materi. Nah, jadi kalau hal ini itu sudah lakukan tapi tidak efektif. Atau mungkin yang penjelasan yang diberikan masih terlalu kompleks, sehingga sulit dipahami. Mungkin yang ketiga, penyelesaian terhadap hasil asesmen awal masih belum optimal. Jadi kita dalam penerapan pembelajaran kurikulum merdeka itu memang asesmen awal inilah yang akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, harapan kita itu memang kita melakukan sudah efektif. Artinya apa? Untuk mencapai kita sudah efektif itu yang pertama memang kita menggunakan berbagai macam visualisasi yang menarik dan relevan untuk menjelaskan konsep. Jadi seperti contoh-contoh sebelumnya, mungkin bisa juga kita memanfaatkan
TIK, sehingga ilustrasi kita itu memang menarik. Nah, kemudian yang kedua itu kita memang harus mampu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, sehingga nanti mudah dipahami oleh anak didik kita. Nah, kemudian yang ketiga kita menyesuaikan penjelasan dengan hasil asesmen awal sehingga materi dapat disampaikan dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu garis bawahi bahwa untuk dilakukan efektif, itu selain kita harus konsisten dan kemampuan kita memberikan visualisasi menarik, ilustrasi yang relevan, bahasa sederhana mudah dipahami, dan penyesuaian optimal dari hasil asesmen awal. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita lanjutkan yang kedua ya. Yang kedua, kemudian ini yang ketiga nanti silakan Bapak Ibu lihat nanti di dalam lembaran informasi kita. Ini kebetulan melompat ke yang ketiga, nanti kami lengkapi ya untuk di lembaran informasi kita. Belum dilakukan, sudah dilakukan belum efektif, kemudian sudah efektif. Itu secara umum itu kita yakin bahwa belum dilakukan ini tidaklah kita. Jadi seperti yang disampaikan tadi, mungkin kita sudah melakukan belum efektif. Jadi dalam hal ini kalau belum efektif artinya kita memberikan penjelasan yang terstruktur, tetapi masih ada beberapa bagian yang kurang jelas, kaitan materi yang kurang kuat, mungkin demonstrasi kurang memadai. Bapak Ibu guru Bank Nusantara, kita sangat mengharapkan nanti hasil penilaian kinerja kita itu sudah efektif. Kapan dikatakan efektif? Itu saat kita sudah memberikan penjelasan yang sangat terstruktur dan mudah dipahami. Kemudian adanya keterkaitan materi yang kuat. Kemudian demonstrasi dan efektif. Kemudian kita juga harus melakukan bimbingan ke step by step atau selangkah melangkah kepada anak didik kita. Nah, jadi ini kata kuncinya, terstruktur, kaitannya kuat, demonstrasi efektif, serta bimbingan jelas. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Seperti biasa kami sampaikan, mari kita saling berdiskusi, berbagi pengalaman, karena ilmu pengetahuan itu ibarat pisau. Jika tidak pernah diasah maka akan tumpul. Mari kita asah keterampilan kita dengan saling berdiskusi di grup Telegram. Demikian saja Bapak Ibu, kita lanjut berdiskusi. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.